Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Awan Katarina Letari Simanjuntak dengan NIM 12331111027. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah telah kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Apa itu kurikulum? Jadi, kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Nah, setiap kurikulum pasti memiliki komponen utama pada kurikulumnya. Jadi, ada 6 komponen utama dalam kurikulum. Yang pertama itu tujuan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau segala acuan kegiatan pendidikan yang dijalankan. Kemudian yang kedua ada materi. Materi ini isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan kurikulum tersebut. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi ini merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Kemudian, organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran dapat dicapai secara efektif. Kemudian yang kelima ada media. Media merupakan sarana perantara dalam pengajaran. Kemudian yang keenam yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan. Nah, kemudian perkembangan kurikulum di Indonesia ini sangat banyak, dimulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Yang pertama pada Orde Lama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1966. Ada satu kurikulum yang dipakai pada masa Orde Lama, yaitu kurikulum 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka. Kemudian, kurikulumnya masuk ke Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Ada 4 kurikulum yang digunakan pada masa Orde Baru ini. Yang pertama, kurikulum 1968, kemudian kurikulum 1975, kemudian kurikulum 1984, dan berakhir ke kurikulum 1944. Kemudian pada era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai dengan tahun sekarang, ada 4 kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan yang sekarang ini adalah kurikulum Merdeka. Nah, tentu kita harus mengetahui apa itu KKG dan apa itu MGMP. Jadi KKG dan MGMP adalah organisasi teknis yang dibentuk oleh para guru untuk meningkatkan kompetensi kualitas pendidikan. KKG berfokus pada guru kelas di sekolah dasar, sedangkan MGMP berfokus pada guru mata pelajaran di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi secara tidak langsung KKG ini untuk guru-guru di sekolah dasar dan MGMP ini untuk guru-guru di tingkat SMP dan SMA seperti guru-guru mata pelajaran. Nah, setelah kita mengetahui apa itu KKG dan MGMP, tentu kita harus mengetahui apa fungsi dari KKG dan MGMP. Fungsi dari KKG ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan guru, kemudian memperluas wawasan dan pengetahuan guru, kemudian membantu guru dalam menyusun silabus, bahan pembelajaran dan strategi pembelajaran, kemudian memberikan kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman dan saling memberikan bantuan, dan juga membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, mengubah budaya kerja guru, dan mengembangkan profesionalisme guru. Nah, kemudian fungsi dari MGMP yaitu membantu guru dalam melaksanakan kurikulum, memberikan kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman dan saling memberi bantuan, kemudian membantu guru untuk dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, kemudian membantu guru dalam mengadopsi pendekatan pembaruan dalam pembelajaran, membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran, dan mengembangkan profesionalisme guru. Nah, setelah kita mengetahui apa itu KKG dan MGMP dan juga fungsinya, di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan kurikulum 1994 dan KBK. Jadi, ada 5 aspek perbedaan kurikulum 1994 dan KBK. Yang pertama dalam aspek pendekatan pembelajaran. Pada kurikulum 1994 menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis pada materi. Sedangkan dalam KBK berbasis pada kompetensi. Aspek yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Pada kurikulum 1994 bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai dengan fokus pada keterampilan pengetahuan dasar dan keterampilannya. Sedangkan dalam KBK bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Kemudian aspek yang ketiga yaitu struktur penilaian. Pada kurikulum 1994, penilaian berfokus pada hasil akhir dan penguasaan materi.
tetapi sering mengabaikan proses belajar. Sedangkan pada KBK, penilaian mencakup proses dan hasil belajar, lebih fleksibel sesuai dengan kesiapan siswanya. Kemudian aspek yang keempat itu otonomi kurikulum. Pada kurikulum 1994 bersifat sentralistik, yang artinya kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat tanpa fleksibilitas untuk daerah dan sekolah. Sedangkan pada KBK memberikan otonomi kepada daerah atau sekolah untuk mengembangkan silabus sesuai kebutuhan lokalnya. Dan yang terakhir itu fokus pada keterampilan. Pada kurikulum 1994, fokus utama pada aspek kognitif, keterampilan praktis, dan sikap kurang ditekankan. Sedangkan pada KBK menekankan penguasaan keterampilan praktis dan sikap sebagai bagian dari kompetensi yang harus dicapai. Baik, setelah kita mengetahui perbedaan dari kurikulum 1994 dan KBK, di sini kita harus mengetahui apa yang menjadi landasan dari KTSP. Jadi, ada dua yang menjadi landasan KTSP. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi Sistem Pendidikan Nasional. Jadi, undang-undang ini mengatur segalanya sistem pendidikan nasional. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Dalam peraturan pemerintah ini mengatur tentang standar nasional pendidikan yang harus diterapkan. Baik, kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya sampaikan ini adalah perubahan kurikulum. Jadi perubahan kurikulum ini terjadi karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang harus terus maju. Selain itu, perubahan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan membentuk karakter siswa yang harus sesuai dengan nilai-nilai etika dan moralnya. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata atau pengucapan materi. Saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.